Isra wa Mi'raj. Perjalanan jauh, ya. Perjalanan jauh, ya. Untuk menerima wahyu untuk kita umat, ya, yang duduk semua kita ini mengerjakan salat. Yang ketiga, Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu turun perintah kita untuk mengerjakan salat 5 waktu. Masya Allah. Jadi segala yang difikirkan manusia itu berangkat dari hati. Apa yang dipandang manusia itu berangkat dari hati. Apa yang disentuh manusia itu berangkat daripada hati. Andai kata hati kita baik, semuanya menjadi baik. Kalau hati kita buruk, semua menjadi buruk. Apa yang kita sentuh gak baik, apa yang kita lihat gak baik, apa yang kita dengar gak baik. Fafasada qulub, dikatakan Hujatul Islam Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ya, radhiyallahu an. Kalau hati kita ini fasad, hati kita rusak, maka rusak semuanya. Na'udzubillah min dzalik. Subhanallah, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berwudu, ya. Ada di kitab Safinah bab Thaharah. Kita berwudu, kita basuh tangan kita sehingga tangan kita bercahaya. Kita usap kedua telinga kita, ya, karena sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga telinga kita bercahaya. Sampai dikatakan Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, nanti di akhirat itu akan menjadi bercahaya wajah kita, insyaallah, amin. Ya, terlihat di belakang barisan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Habib di sini mengharap berkah, ya, Guru Qusasi Allahyarham almarhum yang begitu al-fakir tahu, masya Allah, orang baik ini ikuti. Kenapa? Karena orang yang buruk ini selalu mengikuti manusia di mana tempat manusia hidup. Orang yang buruk ini dia orang yang akan Allah bakal letakkan di tempat-tempat yang buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Amal perbuatan yang enggak benar ini yang akan merusak hati itu, menjadikan hati fasad, buruk. Fafasada qulub, dikatakan terus semua enggak ada dia cahaya nur, cahaya daripada setiap tetes air wudu yang digunakan dia untuk mengerjakan salat. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat, kata Nabi. Ya, Rasulullah katakan kalau kita berharap masuk ke dalam surga, ya kita dari awal mengerjakan salat. Kalau kita berharap masuk ke dalam neraka, ya sudah tinggalkan salat. Ya, kalau kita berharap keburukan dari Allah, Allah beri. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita berharap keburukan, ya jangan macam-macam sudah, ya. Kalau kita ini di dunia, ingat selalu segala apa perbuatan kita, apa yang kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam hikam mengatakan, mereka ini wali-wali Allah ini, dia ini manusia. Ya, karena bukan Rasul umat Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menghidupkan sunnah Nabi Muhammad. Mereka sangat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, mendekat kepada kebaikan, termasuk mendekat seorang yang alim, orang yang ngerti ilmu. Orang itu akan memberikan sir kepada kita. Yang dikatakan Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim Al-Fakhr Al-Wujud, apa beliau mengatakan, kalau kita bersebelahan dengan seseorang akan mendapatkan sir daripada orang itu. Wa qala Rasul, dan dikatakan Nabi Muhammad SAW, apa dikatakan Rasulullah? Al-mar'u ma'a man ahab. Kita ini akan berkumpul dengan siapa nanti di akhirat, akan melihat apa. Dan Nabi sudah katakan, man ahya sunnati. Kalau kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, menjadi seorang yang alim,
Ya, punya anak, punya anak 4, punya anak 5, punya anak 3, satu pondokkan pesantren. Kenapa? Karena anak ini menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Faqad ahabbani, Rasulullah katakan. Terus mendapatkan anak itu kecintaan Nabi Muhammad SAW. Wa man ahabbani, Rasulullah katakan. Dia ini yang mengatakan Nabi Muhammad menghidupkan sunnah, dikatakan oleh Imam Bukhari, apa dikatakan menghidupkan sunnah dengan kita belajar hadats Rasul, mempelajari hadis Nabi Muhammad SAW. Faqad ahabbani, orang itu mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Termasuk Guru Ahmad Ghosasi, Masya Allah, Habib dengar suaranya itu waktu kesini beberapa tahun lalu, enak mendengar suara. Orang alim itu nggak usah ngomong, baru bersuara, dengungan nadanya udah nyentuh ke hati. Ya, kenapa? Karena Allah melihat orang itu daripada hati. Hatinya fasad, hatinya tidak baik, hatinya nggak baik, akhirnya fasad dahulu, rusak semuanya. Nah, kalau hati kita baik, dikatakan orang-orang munafik, ya, nggak amanah, dia punya diri, dia punya hati, nggak amanah. Dikatakan orang-orang munafik ini khalidina fiha abada, kekal mereka ahli jannah di dalam surga. Sedang orang munafik kemana sekiranya tempatnya mukadzab, seorang yang banyak berdusta, khianat hidupnya. Tapi orang hidup membawa amalun saleh, ya, dengan mengerjakan salat al-khairiyah yang dikatakan Allah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra, keburukan itu dikerjakan orang ini, faman ya'mal mithqala dzarratin khaira, di sana as-shalah, salat yang dikerjakan, amal yang akan nanti menjadi catatan amal register kita di akhirat nanti, diperhadapkan Sayyidi Rasul Nabi Muhammad, insyaallah amal kita baik karena salat yang dikerjakan. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarra yarah. Wa hadza, ini yang dikatakan terus, dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ketika itu fil lail, dalam malam gelap, ya. Kalau malam ini harus lampu menyala. Ciri tanda malam, lampu terang bersinar. Ya, enggak ada siang-siang nyalakan lampu, sayang buat ya buang-buang listrik. Begitu. Dia Allah berikan haqqul layal, yang punya hak atas malam-malam itu aulianya Allah, wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diriwayatkan ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj Rasulullah, Allah hadirkan Syekh Abdul Qadir Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu, ketika Nabi hendak menaiki raf-raf di langit ke-7. Di langit ke-7, bukan langit pertama, bukan di Aqsa, bukan, di langit ke-7, ketika hendak melewati Rasulullah Sidratul Muntaha, itu Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah qaddasallahu sirrahu. Jadi kalau dipetik sesuatu di hati ini akan terpetik dalam akal pikiran seseorang, dia yang membuat hati orang ini bersinar terang, anur, cahaya, yang ketika Allah berangkatkan di suatu malam fi syahrul Rajab, di bulan Rajab, ketika 7 tahun setelah Rasulullah Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, usia Nabi 47 tahun. Begitu berangkat Rasulullah, subhanalladzi asra, diabadikan Allah. Ya, Al-Quran itu suatu keabadian, karena sampai akhir zaman terjaga. Allah abadikan. Allah katakan maha suci dia Allah. Ya, asra, memberangkatkan Rasulullah di malam hari itu dari Masjidil Haram ke langit ke-7, dari Masjidil Haram ila hadratillah, ke arsy-Nya Allah, ke singgasana Allah, sehingga terus dia Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bila sitra wala hijab, dikatakan tanpa pembatas. Itu jaraknya 2 busur panah, dikatakan alim. Terus apa? Lisan, suara yang akan apa? Menjadikan telinga ini apa? Mendapatkan sesuatu daripada suara itu.
Dan ketika malam itu Allah katakan linuriyahu min ayatina, cahaya yang Allah berikan khabar dalam apa tulisan terucap makhraj daripada huruf-huruf itu dari lisan, dari lidah kita. Ya, subhanalladzi. Kada tidak bisa orang baca ya ucap ya subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Allah katakan ini menunjukkan, ya, memperlihatkan sesuatu daripada mata melihat. Karena apa? Karena an-nur, karena cahaya. Malam itu akan gelap tanpa lampu. Siang terus keluar matahari. Karena apa? Karena Allah berikan pandangan mata ini rahmat. Allah jadikan mata itu mempunyai pandangan. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa? Hati yang ia menyelamatkan, hati yang disebutkan ilaman atallah biqalbin salim, dikatakan hati yang menyelamatkan, bukan hati yang buruk, bukan sesuatu yang menjadikan hati ini buruk. Cahaya itu Allah berikan keluarnya matahari di pagi hari, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika malam gelap seperti ini, terang ini cahaya akal kita manusia supaya mata kita melihat. Utsuru sallu ala nabi, Allahumma salli wa sallim alaihi. Luar biasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus dikatakan rof itu satu buruk spesial, ya. Ini bidadari, makhluk-makhluk Allah yang kita tidak lihat ini, malaikat, bidadari, ya, nanti di surga, ya, kalau kita salah istiqamah ibadah selama dunia ini akan melihat itu hurul ain, bidadari. Satu laki-laki itu 70 bidadari, ya, di surga. Luar biasa. Kenapa? Karena yang kita lihat Al-Quran ini menerangkan sesuatu, dan hadats Rasul menerangkan sesuatu. Yang dikatakan sesuatu yang terang ini berangkat dari cahaya yang terlihat mata kita. Maka dikatakan hurul ain, yang indah dilihat mata, yang bagus, ya, yang indah dilihat mata. Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikan seorang itu hurul ain, bidadari, karena selama di dunia dia tidak pernah meninggalkan sholat. Kalau dia tinggalkan sholat sekali, na'udzubillah min dzalik, gak diampuni dosa. Gak melihat itu pintu surga, jangankan melihat bidadari 70 bidadari, melihat surga juga gak melihat surga. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan itu min ayatina, ini dari pada Al-Quran Al-Karim, kebesaran mukjizat Sayyidina Rasul Sayyidina Muhammad SAW, yang dikatakan Al-Quran itu. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala katakan innahu huwa sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah maha melihat. Manusia hidup, ya, manusia hidup. Dia Rasulullah Nabi Muhammad SAW ini aulia Allah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mereka melihat sesuatu, ya, setelah dia memikirkan Nabi Muhammad SAW, aulianya Allah yang dikatakan Tajuddin Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, min alamatil i'timad alal amali nuhsan raja'i wujudi zalali. Orang-orang saleh itu dalam dia melakukan kesalahan, dia berpulang kepada Allah. Aulia-aulia Allah itu dia selalu setelah memikirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang dia lahir, seorang anak dia lahir, terus dia akil baligh, ya, ngerti yang haram, ngerti yang halal. Untuk dia ambil yang halal, dia tinggalkan yang haram.
Terus dia tambah umur, berhenti dia hidup. Disebut dia orang mati. Mereka aulia Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat, wali ini mempunyai sifat hubbir Rasul, kecintaan mereka kepada Rasulullah, hayyan au mayyitan. Bayangkan itu, mereka tidak pernah merasa bahwa An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sudah pada hakikatnya mati. Itu wali. Kenapa? Karena setiap saat mereka melihat Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wali. Itu wali. Ada macam-macam waliullah. Ada wali majdzub, ada wali kasyaf, ada wali masyhur, ada wali Allah mastur, ada wali Allah kutub. Semisal wali Allah majdzub, ada Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar ibn Abdullah Al-Attas, ya, ibn Husain ibn Umar bin Abdurrahman Al-Attas sahib ratib. Ini Sultanul Jadzab, raja daripada wali Allah majdzub. Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Husain. Itu di zaman Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib ibn Husain ibn Umar Al-Attas, guru Sahib al-Maulid Al-Insanul Kamil yang dibaca tadi, Maulid Simtud Durar, Al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habsi, Sahib Maulid Simtud Durar. Ini beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah ibn Husain, itu raja wali majdzub. Contoh ya, wali majdzub khariqul adah. Dia wali majdzub, tidak bisa sholat. Wali Allah majdzub nggak bisa sholat. Jadi bukan nggak sholat, nggak bisa sholat. Wali Allah majdzub bukan nggak sholat, bukan dia bukan yang dia nggak bisa sholat, bukan nggak bisa sholat. Wali Allah majdzub. Dulu Habib di Tangerang, ya, ini kan di Kalimantan, di Tangerang Jawa Barat. Habib ketemu guru Habib majdzub, Al-Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf, Allah yarham, meninggal di Pontianak, kalau tidak salah, meninggal di Pontianak. Ya, Habib Ja'far ini khariqul adah karena bisa sholat, nggak bisa sholat, wali majdzub. Ya, jadi jangan suka mikir-mikir wali majdzub disuruh sholat, mempertimbangkan masalah iman. Udah nggak usah ini, jangan berlebihan. Kalau ngawur jangan berlebihan, nggak boleh. Nah, saat Habib bilang, saya Ja'far, Habib usia waktu itu umur 20 tahun. Sekarang Habib udah 40-an umur. Habib bilang sama Habib Ja'far, ayo sholat isya. Nggak ngerti ya Habib kalau wali majdzub ini nggak sholat. Habib Ja'far imam ketika itu. Ya. Wah, rekor Habib Husain ini yang pernah makmum sama Ja'far, luar biasa ya. Habib Ja'far makmum, nggak tahu Habib soalnya begitu. Nah, wali Allah majdzub itu nggak bisa sholat. Siapa lagi terus? Habib Sekhan, ya, bin Mustafa Al-Bahar di Jakarta. Ada ya, Habib Ja'far tadi di Kudus, Allah yarham, sudah meninggal. Nah, terus apa lagi wali Allah majdzub? Habib Kuncung, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, kalau tidak salah. Dia gurunya Datuk Habib Umar bin Hud Al-Attas Payung di Condet sana. Itu uyut umi Habib, paman kaki Habib Umar bin Muhammad bin Hud Al-Attas, yang hidungi mancung dia Umar itu, Umar bin Hud. Masya Allah, dia kasyaf, cuman dia punya murabi majdzub, Habib Kuncung. Dan Habib Kuncung ini majdzub, dia usia 40 tahun lebih. Ya, waktu semasa mudanya guru dia ngajar kemana-mana. Habib Kuncung ada di Kalibata, Jakarta. Siapa lagi wali Allah majdzub? Siapa lagi? Habib Ahmad Tempel Belfaqih, Jogja, Guru Hadir. Habib Ahmad Tempel Belfaqih di Jogja, dia sama, ya, wali Allah majdzub, cuman kasyaf, dia punya karamah, ya.
Dulu ada Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tak lama Habib Saleh, tahun 80 Habib lahir. Habib Saleh tidak ada Habib Ahmad Tempel tak lama itu. Habib Ahmad Tempel ini dia jazab tapi kasyaf. Habib Ahmad Tempel ini punya anak, punya keturunan ya. Salah satu cucunya Habib Ahmad Tempel menikah, Syarifah ya. Syarifah menikah dengan sepupu Habib di Pekalongan, Jawa Tengah. Habib Ahmad Tempel ini Jogja, di Jawa Tengah ya. Dia walaupun jazab, kalau majdzub tidak punya keturunan. Jadi kalau ada wali Allah majdzub punya anak laki-laki, mungkin dia majdzub ya. Tapi ada kasyafnya karena punya anak laki-laki. Nah, begitu. Siapa lagi terus? Allah majdzub. Sayyid Muhammad Balgaid ya, di Mekah, guru daripada mufassir akhir Syekh Mutawalli Sya'rawi radhiyallahu anhum radhiyallahu. Nah, itu mereka di antara wali Allah majdzub. Ada wali kasyaf, Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, Jember, Jawa Timur sana. Nah, itu wali Allah kasyaf. Ada wali Allah masyhur. Wali Allah masyhur itu Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad. Ada wali Allah mastur Al-Habib Agil bin Salim Al-Agil bin Salim As-Segaf ya, kakek daripada Sahibul Ratib Al-Atas Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Agil Al-Atas. Habib Agil itu As-Segaf, dia kembar seperut dengan Syekh Abi Bakar bin Salim radhiyallahu anhu. Dia katakan Al-Fakhr Al-Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim katakan, ketahuilah kemasyhuran aku ini lantaran kemasyhuran Agil, saudara kembarnya. Begitu, entah yang kakak Agil atau yang kakak Abu Bakar, Habib kurang paham ya, karena kembar ini agak susah. Kalau kembar yang kakak yang mana kadang beda sama orang, udah biar. Nah, begitu. Ada wali Allah kutub ya, wali Allah kutub Al-Fakhr Al-Wujud Sayyidina Syekh Abi Bakar bin Salim, itu kutub. Qutbil Anfas, yang ada kutub itu wali Allah kutub. Yang ada Qutbil Anfas, Qutbil Irsyad, segala macam itu wali Allah kutub. Wahakadha itu yang terus itu yang dikatakan wali. Itu mereka setiap saat kumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Wali itu gak seperti Habib Husain ini kumpul sama guru Hajir, ngobrol-ngobrol ya, rokok lagi ya. Udah, wali itu setiap saat kumpul dengan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Itulah maka ziarah kita ke orang soleh itu menghidupkan hati. Kalau kita jauh dari orang soleh, lama-lama hati kita mati. Kita jauh dari ibadah, kita jauh daripada merasakannya, kita jauh daripada kebaikan mereka. Kenapa? Karena orang soleh itu meninggalkan athar. Guru Ahmad meninggalkan athar ya. Habib ziarah kemarin ke sana sendiri baca ratib, ya keingetan begitu. Karena Allah Subhanahu wa taala ini yang membolak-balikkan hati kita. Kita mau apa, Allah yang buat seperti itu. Kita mau apa, Allah yang buat seperti apa, yang mana yang segala sesuatu itu. Dan apa dikatakan terus Nabi Muhammad SAW ini, dia Rasulullah katakan, kana ma'i fil jannah, akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Dan Rasulullah sudah melihat surga Nabi. Kita orang Islam ngerti surga. Nabi Muhammad sudah melihat surga Rasulullah. Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, Rasulullah melihat surga, bertemu dengan malaikat Ridwan alaihi salam. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi dipersaksikan harus kita orang mengimani Isra Mi'raj. Ayat itu perintah wajib Allah, Al-Quran itu menyuruhkan kita untuk kita mengimani bahwasanya Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Udah,
Suruh kita beriman bahwasanya Nabi Muhammad ke langit ke-7. Kita ngerti bahwasanya Nabi Muhammad ketika itu Allah berangkatkan ke arsy-Nya Allah untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus untuk kita mengerjakan sholat yang kita kerjakan setiap hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu itu syarat, syariat, ajaran yang harus dikerjakan untuk kita mendapatkan surga. Kalau berharap kita masuk ke dalam surga, melihat pintu surga, kerjakan sholat. Kalau kepengen seorang itu hasil mendapatkan barokah ziarahnya, mendapatkan berkah sholawatnya kepada Nabi Muhammad SAW ini dengan apa? Gak pernah taraka sholat, gak pernah meninggalkan sholat. Ini hasil maksud seorang itu dibuka hatinya, terbuka hatinya. Allah berikan futuhul arifin, Allah beri penglihatan kepada kebaikan. Ya Allah Subhanahu wa taala ini segala kebaikan itu berasal daripadanya Allah, dan segala keburukan itu pulangkan kepada iblis. Segala keburukan itu datang daripada iblis, laknatullah. Segala keburukan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, orang itu melakukan keburukan berarti dia sudah bersekutu dengan setan. Na'udzubillah min dzalik. Terus Nabi Muhammad SAW ini di mana pandangan Rasulullah nggak ada ujungnya Nabi memandang. Rasulullah nggak ada ujung kalau memandang. Kemana, batas sejauh apapun itu Nabi bisa melihat itu. Itu pandangan Rasul. Seperti wali Allah kasyaf, ya, dapat barokah mukjizat Rasulullah. Dia mempunyai karamah, mempunyai ainul basirah, pandangan yang tajam. Masya Allah. Kenapa kok orang-orang itu, orang yang Allah beri basirah, punya pandangan tajam? Karena apa? Karena dia ketika sholatnya ini khusyuk. Orang kepengen mendapatkan rezeki banyak, pengen menjadi kaya raya, pengen mempunyai harta berlimpah, sholat khusyuk. Habib gak kepengen kaya, gak kepengen apa segala macam, sholat khusyuk. Ya, orang harus kepengen apa-apa segala macam, mau gak kepengen atau bagaimana, sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk ini syarat kita mendapatkan surga. Kalau manusia sholat gak khusyuk, ditakutkan gak diterima sholatnya. Ya, bukan gak diterima, ditakutkan gak diterima sholatnya. Nah, itulah yang dikatakan mengimani ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra. Dia Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberangkatkan Nabi Muhammad di malam hari itu untuk Isra Mi'raj ke langit ke-7 untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala bila sitra wala hijab, tanpa pembatas. Ketika itu nggak ada penghalang, ya, langsung memandang, ya, Allah kepada Rasulullah Nabi Muhammad, sedang Nabi menunduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.